Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat dan juga kemampuan untuk senantiasa menimba ilmu dan juga memberikan kita kemerdekaan waktu agar kita bisa meningkatkan lagi pemahaman kita, meningkatkan lagi wawasan kita, dan juga meningkatkan kembali apa yang kita ketahui gitu. Untuk mempersiapkan, khususnya sekarang kita akan membahas terkait pernikahan, tentu kita akan dimatangkan lagi untuk mempersiapkan hal tersebut. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan jasanya kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang dilarang, dan mana yang diperintahkan oleh Allah. Dan semoga salawat tersebut tercurah terlimpah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya diakui secara legal, secara resmi, dan mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati Kak Yogi Kuspayogi, MPSI, selaku pemateri pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama Kak untuk membahas terkait mental yang perlu dipersiapkan untuk menjelang pernikahan nanti. Namun sebelum masuk kepada acara inti, izinkan saya untuk membacakan beberapa pendukung untuk acara ini. Adapun kegiatan ini juga diselenggarakan oleh Suamiku Surgaku dan juga didukung oleh beberapa media partner kami, diantaranya adalah Muslimah Salafi, Muslimah Wanita Teduh, Sabilul Khair, Edukasi Ummah Smart, Sunnah Lecture Official, KMPI Jember, Sinergi Sebaris, dan Miskajian. Dan adapun kita juga memiliki beberapa sponsor, yaitu ada Pace Gallery dan juga Seblak Cilukpa. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh media partner dan juga sponsor yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Baik, kepada para peserta, untuk mendukung kegiatan pagi hari ini, ada beberapa tata tertib yang perlu kita sepakati bersama agar nanti kajian yang disampaikan oleh Kak Yogi bisa maksimal dan juga kita bisa mendapatkan wawasan dengan kondusif. Mungkin Kakak operator bisa membantu untuk menampilkannya, Kak. Baik, peserta sekalian, umat yang Allah rahmati, adapun tata tertib untuk kuliah online pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Suamiku Surgaku adalah pertama, para peserta wajib untuk mematikan video dan mikrofon saat kuliah sedang berlangsung. Lalu yang kedua itu adalah jika ada pertanyaan di sesi tanya jawab nanti, silakan untuk melakukan raise hand. Namun jika memang ada uzur, silakan untuk mengirim pesan pada kolom chat yang tersedia. Lalu yang ketiga, setelah dipersilakan oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaan, maka peserta wajib menyalakan mikrofon, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah satu peserta untuk satu pertanyaan. Jadi berikan pertanyaan yang singkat, jelas, dan juga menggunakan bahasa yang santun, gitu. Jadi jangan sampai pertanyaan tersebut menjeda waktu kita terlalu lama. Jadi usahakan untuk bisa seefektif mungkin untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, mudah-mudahan apa yang tata tertib ini bisa kita sepakati bersama, dan juga jangan lupa saya tidak pernah bosan mengingatkan untuk mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali terkait mencatat apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, karena kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu ibarat buruan, maka ikatlah buruan tersebut dengan pena, gitu.
Bisa jadi kita sekarang ingat apa yang dipelajari, namun ketika selesai majelis, 90% kemungkinan itu kita akan melupakannya. Baik, mungkin itu topik yang bisa kita sepakati. Mudah-mudahan seminar pada pagi hari ini atau kuliah online pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan juga kita bisa menikmati apa yang disampaikan oleh Kak Yogi dengan maksimal. Baik, para umahat dan juga peserta yang Allah rahmati, selanjutnya adalah kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian oleh Kak Yogi Kusprayogi, MPSI Psikolog, yang mana kita ketahui bersama beliau merupakan seorang psikologi klinis anak dan remaja, pegiat dakwah remaja, dan juga founder dari Usama Edu. Para peserta sekalian, materi kelas hari ini itu memiliki tema persiapan mentalnya calon pasangan suami istri menuju pelaminan. Baik, yang kita ketahui bersama bahwa untuk mencapai hal tersebut butuh persiapan yang sangat matang, baik itu segi pemahaman, segi mentalitas, dan juga kesiapan dari masing-masing calon pasangan. Begitu. Makanya kita akan mendalami hal tersebut pada pagi hari ini, yang insya Allah nanti akan dipandu oleh Kak Yogi Kusprayogi. Baik, tanpa menunggu panjang lebar, mungkin Kak Yogi sudah siap, Kak Yogi? Sebentar Kak, kami ambil ballpoint sebentar. Oke, baik. Peserta sekalian, sambil menunggu Kak Yogi untuk mengambil persiapan sebelum kita memasuki acara inti, mungkin sekali lagi saya mengingatkan bagi yang memang memiliki rekan-rekan yang sudah di dalam kategori dewasa, harap untuk bisa di-share link ini kepada temannya, kepada kerabatnya, kepada saudara-saudarinya, agar kita bisa sama-sama belajar, sama-sama mempersiapkan, sama-sama menambah wawasan gitu ya. Untuk link ya di grup ataupun dari panitia langsung. Oke, acara ini akan dibagi menjadi tiga sesi. Oke, Kak Yogi. Nanti kita ada dua sesi Kak selanjutnya. Pertama itu pemaparan materi yaitu selama 50 menit. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Kak selama 30 menit. Begitu. Sudah siap Kak Yogi? Insya Allah, semoga Allah mudahkan ini Kak. Insya Allah. Baik, kalau begitu, tanpa menunggu panjang lebar, rupanya peserta juga sudah siap nih Kak, menyiapkan alat tulis dan juga catatannya. Oh ya, sebelum masuk, saya mengingatkan sekali lagi bahwa nanti di akhir sesi itu kita akan ada kuis berhadiah. Makanya untuk mendengarkan dengan baik-baik, terus juga memperhatikan dengan seksama, agar nanti bisa, siapa tahu kita beruntung untuk mendapatkan hadiah. Baik, itu mungkin dari saya kayak gini untuk pemaparan materi selama 50 menit. Saya persilakan dengan segala hormat. Silakan Kak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Ihsan. Baik. Nanti saya juga boleh ini ya, boleh raise hand untuk dapat hadiah ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan pada hari ini banyak guru kami yang qadarullah ya, beliau sedang terbaring sakit ya. Ya, terbaring sakit. Salah satu beliau adalah Ustadz Rashid Abu Rashidah, hafizallahu taala. Maka kami mohon untuk jemaah sekalian, untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang mengikuti kelas pada hari ini, mari kita doakan guru-guru kita agar diberikan kesembuhan, kesehatan dari penyakit-penyakitnya, dan semoga beliau segera bisa membersamai kita untuk belajar kembali. Jadi ingat, nikmat sehat adalah nikmat yang sering terlupakan ya.
nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur terhadap dua nikmat ini. Lalu yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk belajar bersama dengan teman-teman di Suamiku Surgaku. Nah tadi Kak Ihsan kayaknya ini ya, Suamiku Surgaku itu brand ambasadornya Kak Ihsan ya. Jadi sosok suami surga ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, alhamdulillah ayah dan bunda, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin kami untuk share screen-nya ya. Iya, materi hari ini ya persiapan mental. Nah, ini qadarullah ya, kami lupa ada kegiatan pada hari ini, terlupakan ya. Padahal di pekan ini cukup luang sebenarnya untuk mempersiapkan materi gitu. Qadarullah terlupakan dan tadi baru ingat jam 9. Akhirnya kami meminta bantuan dari salah satu ummahat ya, salah satu sahabat kita juga, sahabat profesi namanya Mbak Olivia Dwi Kumala ya. Kami minta panduan materi. Alhamdulillah beliau berkenan dan insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan kebaikan yang lebih banyak ya. Ya, jadi ini namanya Mbak Olivia Dwi Kumala yang menyusun materi pada hari ini. Ya, alhamdulillah, mari kita lanjutkan ayah dan bunda. Kita awali dengan meluruskan niat kita belajar pada pagi hari ini ikhlas karena Allah ya. Jadi semoga apa-apa yang kita niatkan karena Allah ini akan bernilai ibadah di sisi Allah dan kekal di sisi Allah. Maka nalillahi bagia. Lalu yang kedua, tidak lupa kita berdoa, selalu memohon kepada Allah agar selalu dimudahkan dalam belajar dan dalam istiqomah untuk beramal soleh. Dan mari kita tunjukkan kesungguh-sungguhan kita dalam belajar, yaitu dengan memperhatikan, kemudian mencatat faedah-faedah penting yang mungkin kita pelajari pada hari ini, berharap kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, persiapan mental calon pasutri. Berarti di sini calon semua ya? Enggak ya? Ada yang calon? Insya Atau Allah, gimana? Ustaz. Kaisan gimana? Calon semua ya? Sepertinya. Oh, sepertinya. Tapi kayaknya tadi ada siapa gitu ya. Kayaknya juga sudah punya anak ya. Iya, memang ini tidak diperuntukkan hanya calon saja, tapi untuk kita semua yang mungkin sedang belajar memahami kondisi diri kita masing-masing dan memahami kondisi pasangan kita. Karena persiapan mental untuk menjadi seorang ayah, seorang ibu, seorang suami, seorang istri memang tidak mudah. Apalagi dengan isu-isu kekinian ya yang sering digaung-gaungkan oleh kaum-kaum atau orang-orang di Eropa sana, inner child gitu ya. Itu semakin membuat kita semakin ini ya, semakin wah iya ternyata gara-gara masa lalu hari ini banyak masalahku yang belum selesai atau unfinished business gitu ya. Dan ini sering terjadi di kalangan kita. Di kalangan kaum muslimin justru sering ikut-ikutan dengan tema-tema inner child. Wah, seolah-olah itu menjadi pembenaran kita, menjadi excuse, alasan kita, ya, dan sebagainya. Ya, betul. Kita punya masa lalu yang mungkin sulit, yang mungkin kelam, gitu ya. Dan kita tidak mudah untuk melaluinya saat itu. Tapi tidak berarti kita menjadi hopelessness hari ini atau merasa nggak berdaya hari ini untuk melawan atau memperbaiki itu semua. Semoga Allah mudahkan kita dan semoga belajar hari ini menjadi semangat, reminder buat kami sendiri dan buat teman-teman semua agar lebih semangat untuk menjadi suami atau istri dan juga orang tua bagi anak-anaknya. Alhamdulillah ayah dan bunda, teman-teman semuanya, apa saja manfaat melakukan persiapan mental sebelum menikah? Yang pertama tentu saja itu adalah persiapan yang paling penting dibandingkan persiapan materi dan sebagainya. Kalau masalah materi, rezeki dan semuanya, insya Allah Allah sudah mengaturnya dan mungkin tidak menjadi masalah yang besar sebenarnya. Tapi orang suka lupa,
justru mendahulukan persiapan materi dibandingkan persiapan mental atau dirinya sendiri. Padahal memahami diri itu adalah perkara yang penting dan itu tugas perkembangan remaja sebenarnya, bukan tugas perkembangan orang dewasa ya. Jadi harusnya memahami diri itu dari remaja mulainya dan ketika dewasa tinggal sedikit-sedikit memolesnya begitu. Kemudian meningkatkan kematangan pribadi. Jadi banyak orang yang belum matang ya gitu ya. Ternyata loh, apa Kak kok belum matang? Mereka biasanya mengalami regresi, teman-teman ya, Bapak Ibu. Apa regresi? Mengalami kemunduran. Kemunduran dalam hal apa? Nah, ini yang sering terjadi adalah kemunduran dalam hal emosional atau regulasi emosi atau pengendalian emosinya. Ya, mohon maaf masih ada ini ya, suara mungkin tadi ini ya baru masuk begitu ya. Iya, regulasi emosi ini kadang kita sering mengalami kemunduran, teman-teman ya. Jadi cara kita mengelola, mengendalikan emosi ternyata menjadi masalah utama dalam pernikahan loh. Iya, angka perceraian di Indonesia itu sudah tinggi sekali ya. Kami lupa, kami terakhir itu bacanya tahun 2019. Yang update 2020, 2021 belum update, tapi memang tinggi, tiap tahunnya meningkat. Apalagi di masa pandemi kemarin 2020 sempat baca berita, angka perceraian meningkat ya, karena masalah ekonomi ya, suami di rumah tidak bekerja. Kalau di rumah terus kan intensitas bertemunya semakin tinggi, sementara ada konflik-konflik mungkin juga yang belum terselesaikan juga semakin tinggi begitu ya. Sehingga memunculkan ide-ide, pikiran-pikiran untuk bercerai dan sebagainya. Nah, ini sering terjadi. Apakah demikian? Kalau intensitasnya banyak bertemu akan memunculkan konflik yang banyak? Ya, secara teori begitu. Secara teori, orang tua dengan anak yang sering bertemu biasanya semakin sering konflik juga ya gitu ya. Walaupun konflik ini sebenarnya bumbu di masakan itu yang membuat masakan semakin enak gitu ya. Sama dengan pernikahan, orang tua konflik juga bumbu ya. Kalau tanpa konflik ya lempeng-lempeng aja gitu hidupnya ya. Nggak pernah ngomong ya, satu rumah nggak pernah bicara, sibuk dengan HP-nya itu kan nggak ada konflik, enak toh. Tapi kan nggak nyaman itu, nggak nikmat gitu ya. Kadang ada bumbu, marah-marahan, setelahnya jadi sayang-sayangan, kan begitu ya. Nah, jadi memang manajemen konflik inilah yang kemudian dinanti-nanti. Karena dalam hidup kita tidak selalu dijanjikan manis ya. Allah tidak menjanjikan selalu manis hidup kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat ya. Jadi ada banyak ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Dan sudah pasti orang yang ngaku beriman itu ya pasti diuji. Tadi ujiannya ada khauf ya, ketakutan ya. Ada mungkin apa namanya? Kehilangan ya. Nah, macam-macam ujian itu akan membuat kita merasa sesak dan sulit gitu. Takut kalau pasangannya begini dan begitu ya, kehilangan sesuatu yang disenangi, dicintai dan sebagainya ya, rencana-rencananya gagal ya, macam-macam. Jadi pentingnya persiapan ini untuk merubah cara pandang kita terhadap masalah dan pasangan. Nah, jadi tujuannya untuk memperbaiki agar lebih siap menghadapi konflik. Yang keempat, bisa mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan atau problem solving juga di sini ya, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan ini menjadi hal yang penting dalam rumah tangga. Kalau sama-sama egois ya susah pengambilan keputusannya. Kalau sama-sama tidak paham ya susah juga bagaimana cara menyelesaikan masalahnya berdua itu. Kemudian membekali diri dengan kemampuan keterampilan komunikasi yang baik ya. Keterampilan komunikasi yang baik dan konflik tanpa drama. Nah, konflik tanpa drama bagaimana sih? Nah, mungkin karena faktor juga ya, kebiasaan di Indonesia, faktor budaya, ini yang kemudian mempengaruhi setiap konflik itu ada bumbu-bumbu dramanya. Nah, misalnya cara komunikasi yang tidak asertif, ya istrinya diam, pengennya dipahami, suaminya gengsi, pengennya dimulai duluan. Ini kan drama. Kalau dua-duanya kayak begini, terus siapa yang mau menyelesaikan konfliknya? Masa ya konfliknya selesai sendiri? Kan tidak. Nah, jadi pentingnya dua-duanya harus saling memahami. Kemudian mencegah ketidakpuasan pernikahan serta perceraian dini. Nah, ini yang penting terjadi. Banyak kasus ya, ini kami marah ya sebenarnya, marah bercampur ya bagaimana ya,
campur sedih juga gitu. Banyak orang-orang yang mengatasnamakan ta'aruf, kemudian umur 18 tahun ta'aruf ya, umur 21 tahun ta'aruf gitu, 25 tahun ta'aruf, ta'aruf semuanya lagi booming di Indonesia. Seolah-olah ta'aruf ini menjadi brand, menjadi apa namanya istilahnya image yang sangat baik. Ya betul memang baik. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan kebaikan sesuai dengan brand ta'aruf tadi, ya percuma. Ta'aruf cuma dijadikan sebagai media untuk mendongkrak diri kita. Oh itu keren ya ta'aruf, wah kan popularitas, ya begitu. Oh itu ya keren ta'aruf, wah menjaga dari zina, wah keren popularitas. Tapi aslinya kosong gitu loh. Aslinya nggak ada persiapan. Baru 2 tahun menikah sudah cerai, 3 tahun menikah cerai. Ini terjadi di negeri ini ya. Tidak hanya di kalangan orang yang populer, tapi di kalangan orang-orang yang biasa saja nggak populer juga terjadi. Kami banyak menjumpai teman-teman di Jogja pun demikian, begitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, ayah dan bunda, mempersiapkan diri itu jauh lebih penting daripada keburu-buru ingin menikah. Loh Kak, tapi nanti kalau mempersiapkan diri terus kapan siapnya? Mempersiapkan di sini ada kategorinya. Nanti kita akan lihat apa yang harus dipersiapkan, bukan hanya masalah finansial ya. Baik. Nah, jadi pertanyaan yang penting, mungkin kapankah kita menikah? Nah, tentu setiap orang mengharapkan dan menginginkan untuk menikah. Yang pertama, agama kita yang menganjurkan demikian. Kemudian, sosial kita. Setiap orang di Indonesia itu kan lumrahnya menikah, idealnya menikah. Kalau ada yang nggak menikah jadi omongan, ya kan? Nah, kemudian selain agama, selain sudut pandang sosial, ya, juga kebutuhan secara individual, pribadi. Kita butuh untuk melakukan pernikahan, untuk mendapatkan afeksi, kasih sayang, perhatian, ya, cinta, ya. Lalu ada kebutuhan seksual, ya, dan sebagainya. Nah, ini kebutuhan. Jadi pertanyaannya kapan menikah? Nah, ini sering diberikan atau ditanyakan kepada orang-orang yang masih jomblo. Semoga teman-teman yang masih jomblo Allah mudahkan dan segerakan untuk menikah. Karena pada hakikatnya dalam hati kita pasti pengen segera menikah ya. Kak, saya belum pengen karena takut dan trauma. Wah, nanti ceritanya beda lagi ya kalau gitu. Nah, ini Mbak Olive menuliskan di sini ya. Kenapa saya menikah? Ya, yang pertama ada dua bentuk. Ada yang motivasi internal, ada yang motivasinya eksternal. Ini ada yang nggak sengaja mungkin coret-coret ya. Nah, jadi ada dua motivasi internal dan eksternal. Yang pertama, internal. Motivasi internal berarti motivasi itu muncul dari dalam diri kita. Eksternal tadi faktornya bisa agama, bisa budaya ya dan sebagainya. Kita lihat yang internal dulu. Ingin menjaga pandangan dari diri dan fitnah. Ini betul. Kita menjaga diri kita agar tidak terkena fitnah, tidak terkena istilahnya fitnah-fitnah dari lawan jenis dan sebagainya, maka menikah. Gitu. Lalu kemudian ingin segera memiliki momongan atau anak. Nah, Masya Allah ini cita-cita yang tinggi dan mulia. Ingin segera mempraktekkan ilmu yang dimiliki. Sudah banyak belajar ilmu syar'i, Masya Allah ya. Ikut kuliah-kuliah, kelas-kelas pranikah, udah khatam ya. Selama 2 tahun ikut kelas pranikah, masuk yang nggak diamal-amalkan. Nah, mungkin begitu. Ini motivasi internal. Kemudian ingin melengkapi separuh agama, ya sebagai bentuk kesadaran diri kita terhadap agama. Jadi kalau kita sadar bahwa dalam agama itu memang sangat dianjurkan dan ini sebagai ketentuan yang baik, maka segera menikah. Ada juga motivasi eksternal, melihat teman-temannya udah pada menikah, terus sering ditanya, kamu kapan gitu. Oh, setiap ketemu meet up, kamu kapan gitu ya. Ya, kami izin untuk mute Al ya. Nah, kamu kapan dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu kadang membuat orang juga stres loh, ayah dan bunda ya, teman-teman. Jadi kadang kalau bertanya kamu kapan, itu jangan dijadikan misalnya kalau udah kenal deket gitu ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita tuh sekedar kamu kapan tanpa solusi itu jangan ya. Kamu kapan, tapi kita punya solusi itu bagus ya.
Tapi kalau tanya kamu kapan mau nikah, tapi nggak punya solusi, sekedar meledek dan sebagainya, nah ini harus dihindari karena bisa menjadi tekanan ya. Nah, akhirnya orang-orang pengen nikah karena motivasinya eksternal biar nggak ditanya kamu kapan. Padahal dia belum siap. Kemudian motivasi eksternal berikutnya, circle pertemanan udah pada nikah tadi sama ya. Lalu adanya desakan dari keluarga. Nah, biasanya faktor keluarga, anak-anak perempuan ini di usia 24 tahun, 25, 26, 27 itu sudah didesak. Ayo toh, Duk, ayo toh Mbak, kapan menikahnya? Begitu. Sudah dapat calonnya belum? Mau dicarikan enggak sama Bunda gitu. Kadang sering seperti itu ya, desakan. Jadi biar nggak didesak terus sama orang tuanya, ya udahlah itu nikah aja. Lalu yang keempat, ingin lari dari keadaan keluarga yang tidak hangat. Jadi ada faktor psikologis. Ada kondisi-kondisi di mana orang tua yang abusive gitu ya, orang tua yang toxic ya mungkin teman-teman tahu ya, isunya lagi booming juga toxic parents gitu. Orang tua yang kemudian toxic ya, kata-katanya itu tidak dijaga ya, tidak memahami perasaan anak-anaknya, kadang niatnya bercanda tapi justru melukai anak-anaknya ya, kadang egois, otoriter dan sebagainya kan ciri-ciri toksik seperti itu. Nah, ini kadang membuat anak-anak itu merasa butuh kasih sayang yang lebih. Kalau pacaran, mungkin dia trauma dengan pacaran, akhirnya udahlah nikah aja. Nah, karena nikah yang buru-buru dan nggak siap, itu justru menimbulkan efek yang bahaya lagi. Itulah kenapa alasannya di luar negeri itu ada penelitian yang mengatakan bahwa anak-anak dengan apa namanya, latar belakang divorce atau bercerai orang tuanya, itu cenderung nanti mereka akan bercerai di usia dewasanya. Loh kenapa? Nah, kenapanya ini salah satu faktor yang cukup besar adalah anak-anak yang divorce itu rata-rata memang butuh ini, tidak semua, tapi ini umumnya. Membutuhkan afeksi yang tinggi, karena selama ini mungkin ayah dan bundanya berpisah, sehingga mereka butuh perhatian. Kemudian mereka mencari pasangan, ya, mencari pasangan dengan harapan mendapatkan kekurangan perhatian tadi. Sehingga mereka impulsif, terburu-buru untuk menikah dan mendapatkan pasangannya. Akhirnya apa? Menikah tanpa persiapan. Lah, ternyata pas setelah menikah, kehidupan pernikahan tidak seindah yang dibayangkan. Ada ketakutan, kekhawatiran bercerai, dan itu berlebihan juga terjadi pada dia, sehingga membuat dia ujung-ujungnya malah cerai juga, gitu. Karena nggak ada persiapan. Baik. Dan ini yang penting kita waspadai. Ada yang divorce, tapi penuh persiapan. Latar belakang keluarga divorce, tapi penuh persiapan. Nah, sehingga mereka bisa menikah dengan bahagia gitu ya, dengan menjalani hari-harinya penuh persiapan dan sebagainya. Baik. Nah, ini kita lanjutkan. Sehingga ketika kita ingin menikah, ada hal yang harus disiapkan, listnya, motivasinya itu apa? Motivasi ini menjadi salah satu niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya kan? Jadi kita itu mendapatkan apa yang ya mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau niatnya itu tulus karena Allah ya, dari dalam diri sendiri merasa butuh, sudah wajib, penuh persiapan, begitu, Masya Allah, itu yang akan didapatkan, motivasi yang bagus. Tapi kalau niatnya karena ikut-ikutan teman, karena budaya, karena tidak enak sama orang tua, karena ketakutan afeksinya nggak dapat dan sebagainya, nah ini justru akan membahayakan diri kita. Kita cenderung impulsif. Ingat, jika niatnya eksternal dan cenderung impulsif, terburu-buru, perilaku kita jadi kompulsif ya. Wah, kompulsif itu pokoknya pokoknya segera, pokoknya sekarang, hari ini dan sebagainya. Harus cari, wah pokoknya sampai kita tuh nggak fokus sama yang lainnya, justru sibuk mencari pasangan gitu. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi mencari pasangan tidak harus buru-buru, karena bagaimanapun juga kita sadar dengan diri kita harus siap ya, kita harus siap dengan diri kita dan juga harus siap kemudian menghadapi pasangan. Nah, kita akan lihat beberapa faktor yang mungkin terjadi pada diri kita secara mental ya, yang mungkin juga bisa sering disebutkan, wah ini kena mental ini ya. Nah itu ya, sering dijadikan guyonan. Yuk kita lihat ayah dan bunda.
Baik, kita awali dulu. Dalam pernikahan ada hal yang sangat penting. Motivasi karena Allah tadi, berusaha mewujudkan keluarga sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja orang ini mau belajar, karena nggak mungkin mewujudkan keluarga sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak belajar. Maka setelah menikah itu belajar juga. Jadi bagi ayah dan bunda yang sudah menikah kok merasa masalahnya nggak selesai-selesai, mungkin ada yang salah dengan pola belajar kita. Karena setiap manusia punya masalah, apalagi dalam pernikahan, di mana ada dua manusia yang beda latar belakangnya bersatu. Tentu ini memunculkan adanya dua pandangan, yaitu dua kepala yang berbeda tadi. Dan kalau tidak disikapi dengan ilmu, maka ya susah gitu. Karena tidak akan mungkin saling memahami. Kami pernah membaca mungkin buku yang sangat populer ya, buku dari kalangan psikologi kalau tidak salah, yang nulis itu John Gray ya, kalau kami tidak salah ya, Man from Mars and Woman from Venus gitu ya. Itu buku ditulis berdasarkan sekitar 24.000 atau pokoknya 20.000 lebih pasiennya, pasien keluarga ya, suami istri maksudnya, dan itu diteliti, maksudnya sambil penyembuhan itu sambil penelitian, yang akhirnya ditulis ke dalam buku itu. Yang ini menunjukkan bahwa ini loh laki-laki seperti ini, perempuan seperti itu ya. Ini sebenarnya buku ini berkenaan dengan panduan-panduan memahami pasangan itu seperti itu. Bagaimana karakter laki-laki dan karakter perempuan, lalu memahami konflik-konflik apa yang sering terjadi pada mereka. Nah, buku itu pembahasannya seputar itu. Oleh karena itu, belajar adalah modal terpenting dalam pernikahan. Pernikahan yang kemudian merasa bahwa cukup dengan ilmu yang sebelumnya telah dipelajari, nah ini pernikahan yang kemudian akan menemui masalah-masalah di kedepannya gitu, di perjalanannya. Ibarat sebuah kapal yang mengarungi samudera, mereka tidak cukup membawa bahan bakar, ya, dan mengandalkan angin gitu ya. Kalau mengandalkan angin tapi kompasnya ada gitu kan enak ya, bisa mengarahkan, atau persiapan apa namanya layarnya. Kalau nggak ada persiapan layarnya, nggak ada kompas, mau kemana, akhirnya berantakan kapal itu ya, kena badai dan sebagainya, hancur. Sama dengan pernikahan kita, kalau kita tidak mempersiapkan ilmu sebagai bahan bakar kita untuk mengarungi samudera pernikahan, maka kita akan kehabisan ilmu, bahasanya, mentok ilmu kita, karena nggak berkembang. Ketika ada masalah yang baru dan levelnya meningkat, kita kebingungan menghadapinya. Sehingga apa yang terjadi? Saling menyalahkan, saling bertengkar, ya, saling menuduh dan sebagainya. Allahu a'lam. Nah, ini bisa menyebabkan hancurnya bahtera rumah tangga. Wah, gitu ya. Kemudian motivasi menjadi sebuah aksi, yaitu mulailah untuk melakukan introspeksi diri dan berbenah diri. Kadang pasangan itu merasa dirinya sudah baik, kadang merasa dirinya sudah yang paling benar. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menganggap pasangannya tidak lebih baik daripada dia. Ini apa namanya kalau tidak sombong? Ya. Sombong itu kan salah satu definisinya adalah merendahkan orang lain. Nah, kalau kita merendahkan pasangan kita, maka disitulah kita sombong. Kalaupun pasangan kita punya salah, maka diingatkan, tidak menjadikan kita merasa lebih baik daripada dirinya. Kesadaran ini yang paling penting dalam pernikahan. Sehingga kita yang merasa lebih tinggi, merasa lebih baik itu enggak. Nah, karena kita juga sadar kita punya kekurangan. Masya Allah ya. Baik. Nah, makanya pernikahan itu wajar kalau ada konflik, ada masalah, karena Allah yang menjanjikannya. Jadi cara pandang kepada masalah ini yang berubah dan memperbanyak ilmu ini yang ditambah gitu. Oleh karena itu, ayah dan bunda, teman-teman semua, prinsip dasar pernikahan adalah ilmu, ya, ilmu agama, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Silakan. Ilmu ini menjadi fondasi awal kita dalam membangun pernikahan, dan ilmu ini yang membantu kita melakukan introspeksi diri nantinya. Maka apa saja masalah-masalah yang terjadi kepada di pernikahan? Yang pertama, perbedaan. Laki-laki dan perempuan diibaratkan orang yang dari Mars, satunya dari Venus, ya kan? Beda planet,
Karena beda planet, maka kebiasaannya berbeda, karakternya berbeda, budayanya berbeda, itu ibaratnya seperti itu. Tapi dalam Islam, alhamdulillah, orang-orang Islam yang belajar agama dengan baik, ya sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di antara perbedaan tadi ada satu kesamaan, yaitu keimanannya dan ilmu agamanya. Nah, ini akan menyatukan mereka. Bayangkan, kalau perbedaan tadi tidak memiliki kesamaan, terus mau nyarinya, memulainya dari mana? Oleh karena itu, ilmu itu menjadi penting, teman-teman dan ayah dan bunda, sebagai bentuk kesamaan kita. Karena kan karakter beda, orang tuanya beda, asalnya beda, ya enggak? Budayanya juga beda, ya. Jenis kelaminnya aja beda. Yang satu jenis kelamin aja, wah masalahnya banyak gitu ya. Apalagi yang beda jenis kelamin gitu ya. Nah, jadi ayah dan bunda, hmm, minimal kita punya kesamaan, yaitu dalam hal keimanan, ketakwaan kita, ya, dan dalam hal ilmu agama. Yang ini akan menyatukan kita dalam perbedaan. Baik. Jadi hikmahnya ilmu seperti itu salah satunya ya. Kemudian ada efek masa lalu, inner child. Bahwa dulu aku diasuh orang tua dengan keras, ya, marah-marah, makanya wajar aku marah-marah sekarang. Tidak, bukan wajar, tapi harusnya dipahami dan dirubah. Kalau wajar, itu nanti jadi pembenaran. Kalau sudah pembenaran, ya tadi merasa dirinya lebih baik. Sehingga apapun yang terjadi di masa lalu, kita masih punya peluang dan kesempatan. Ada dua akhlak atau dua karakter kepribadian. Karakter yang pertama bisa dirubah, atau karakter yang pertama itu karakter bawaan, genetik, atau nature. Karakter yang kedua adalah faktor lingkungan, yaitu nurture. Dan memang faktor nurture ini lebih banyak daripada nature. Bahkan nature pelan-pelan bisa dirubah dengan nurture atau dengan lingkungan. Oleh karena itu, yang dulu punya masa lalu yang kelam, ya, punya sakit hati dengan orang tua, punya trauma yang mendalam dan sebagainya, yuk sama-sama berbenah diri, berusaha dengan sekuat tenaga, harapan itu selalu ada untuk berubah. Ya, justru kita jangan sampai hopelessness, jangan ngerasa bahwa aduh kayaknya udah nggak ada harapan. Nah, kalau nggak ada harapan, berarti prinsip kita sama dengan, mohon maaf, seperti hewan ya. Karena dalam eksperimen hopelessness, hewan itu makhluk yang hopelessness gitu ya. Kalau manusia harusnya tidak hopelessness. Mereka punya akal ya, punya ilmu, punya kondisi fisik ya, kondisi tubuh yang sempurna yang Allah ciptakan lebih baik daripada makhluk yang lainnya. Maka nggak boleh harusnya hopelessness karena mereka punya Allah ya. Oleh karena itu, monggo ayah dan bunda, teman-teman semua, yuk keluar dari masa lalu, yuk keluar dari zona tidak nyaman tadi, beralih ke zona yang nyaman sesungguhnya. Karena zona nyaman yang sebelumnya, yaitu nyaman dalam ketidaknyamanan, itu gimana ya? Ya banyak orang yang seperti itu, menjadikan masalah itu pembenaran dirinya, sehingga dia nanti ditoleransi. Oh dia kayak gitu wajar, oh dia dulunya diasuhnya begitu, akhirnya kan seneng kan, dibenarkan, oh iya. Dan akhirnya malah semakin kuat itu inner child-nya, bukan semakin diperbaiki. Kemudian, perbedaan harapan. Nah, ini visi misi tentu saja, mudah ya. Kemudian finansial, insya Allah, ya, mudah-mudahan kalau punya ilmu ya, harapan dan finansial ini bisa nyambung gitu. Apalagi masalah psikologis. Masalah psikologis ini di masalah seksual ya. Masalah seksual ini juga penting, ayah dan bunda, teman-teman semua yang mau menikah. Ya, pastikan diri kita itu terbebas ya dari beban-beban dan masalah-masalah seksual. Ya, mohon maaf kalau mungkin ada yang kecanduan video porno, ya segera perlahan-lahan dikurangi. Karena dalam penelitian yang sudah terjadi di Amerika, FDA, itu mengatakan bahwa kalaupun dia menikah, pecandu video porno itu tidak insaf. Ya. Dan kami menemui 2 kasus yang serupa di Jogja. Ada ikhwan yang sudah menikah, sudah ngaji, menikah, dan istrinya ingin cerai karena suaminya masih intensif kecanduan video porno. Nah ini masalah seksual. Jadi kalau ada yang punya penyimpangan seksual, periksa dulu, diobati dulu, gitu ya. Ya banyak penyimpangan seksual ya, dan kita harus sadar kita menyimpang atau enggak. Kalau enggak ya alhamdulillah. Baik. Itu salah satu persiapan mental ya.
Nah, kita akan lanjut. Setiap konflik, setiap masalah tidak perlu dihindari, karena itu bumbu yang tadi kita katakan di awal, ya, dan itu hanya masalah pola pikir. Masalah apa, teman-teman? Masalah pola pikir, yaitu bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memandangnya. Kami ingat sekali pandangan salah satu ya apa guru kita ya, Ustadz Nuzul Zikri ya, hafizallahu taala. Jadi masalah itu adalah bagaimana kita punya ilmu dan cara memandangnya. 1 tambah 3 hasilnya 4 karena punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, maka akan bingung ya. Kalau sudah bingung, ya sudah, stres ya. Kalau sudah stres, nanti bisa ke masalah-masalah gangguan-gangguan mental yang lain. Maka penting sekali lagi-lagi diawali dengan ilmu. Bagi yang mau menikah, ayo semangat belajarnya. Jangan kendor, gaskan ya. Gitu ya. Jadi kita perlu membentuk pola pikir. Kenapa banyak masalah pasangan yang kemudian mudah memutuskan untuk berpisah dan sebagainya, padahal pendidikannya ada yang S2, S3, mungkin ilmunya banyak, tapi ilmu itu tidak membekas dalam dirinya. Mungkin selama ini belajarnya tidak ikhlas ya. Allahu alam. Tapi kalau ilmu itu membekas, itu akan berpengaruh pada cara berpikir. Dalam diri kita bisa jadi terjadi kesalahan berpikir. Oh, bisa terjadi atau memungkinkan terjadi kesalahan dalam berpikir. Biasanya dikenal dengan distorsi kognitif. Atau ada juga istilah irrational belief ya. Distorsi kognitif itu kesalahan dalam berpikir. Pola pikir yang salah gitu. Itu banyak. Mungkin teman-teman bisa nyari di internet, itu sudah banyak penjelasannya. Atau irrational belief, keyakinan kita yang tidak rasional ya. Kenapa nggak yakin? Keyakinannya kenapa nggak rasional? Karena tadi punya kesalahan dalam berpikir. Nah, sehingga masalah itu dipandang berat, masalah dipandang susah, masalah dipandang wah tidak mungkin diselesaikan. Ini berarti kita punya efikasi diri yang rendah, yaitu keyakinan menghadapi masalah yang rendah. Nah, ini buruk tentunya ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama berilmu, punya ilmu dulu. Lagi-lagi kami ingatkan ulangi lagi ilmu. Jadi kuncinya ilmu dulu, ya. Karena amal juga ya dilakukan harus punya ilmu begitu. Beramal itu bisa karena punya ilmu. Baik, selanjutkan. Nah, ayah dan bunda, teman-teman semua, kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa masalah dalam kehidupan dunia ini ya. Selalu ada masalah. Kebanyakan orang itu lebih baik diam dan menyendiri dengan harapan menghindari masalah. Nah, ini pola yang kurang tepat sebenarnya. Kalau dia diam atau introvert karena merasa nyaman, itu benar. Mungkin saya nyaman kalau kerja sendiri, nulis ya, produktif sendiri, itu benar introvert. Tapi kalau introvertnya karena menghindari masalah, ada yang salah dalam cara berpikir kita. Mental kita nggak sehat, ya, kena mental. Nah, jadi kami ulangi, introvert kita menyendiri karena kita nyaman, karena kita merasa bisa lebih produktif, karena kita bisa merasa lebih mengutarakan pikiran-pikiran kreativitas kita tanpa ada bising dan sebagainya, ini benar. Tapi kalau introvertnya karena menghindari masalah, nah maka ada yang salah cara berpikir kita. Karena mau kemanapun kita menghindari masalah, tetap ada masalah. Kan ini kan sudah sunatullah, janjinya Allah ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah 155. Nah, itu sudah janjinya Allah. Tidak bisa kita keluar dari masalah. Maksudnya nggak bisa hidup itu tanpa masalah, nggak bisa. Maka solusinya adalah mengubah cara memandang masalah itu. Kalau dipandang negatif, ya sudah, masalah akan menjadi penghambat. Tapi kalau dipandang positif, masalah akan dijadikan sebagai bentuk upgrading, sebagai bentuk peningkatan kualitas diri kita. Nah, kayak anak sekolah yang mau naik dari kelas 1 naik kelas 2 kan upgrading. Di situ dikasih masalah sama gurunya, ada ujian akhir. Ya, bahkan nggak hanya ujian akhir, ada ujian tengah, ada ujian akhir semester dan sebagainya. Untuk apa? Untuk upgrade. Nah, jadi masalah itu akan mudah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al yusri yusra. Nah, jadi masalah itu akan selalu banyak solusinya. Jadi itu yang harus ditanamkan di pikiran orang-orang yang mau menikah. Ya, akan ada masalah pernikahan. Siapa yang bilang nikah nggak ada masalah? Ada masalah. Tapi kenapa ada orang yang menikah kok bahagia, kok senang-senang saja? Karena setiap masalah tadi mereka tahu solusinya.
Gimana caranya? Ya mereka punya ilmu, mereka punya cara berpikir yang baik, yang luas, yang objektif ya, dan mereka mau kerjasama. Baik. Saling memahami. Nah itu kuncinya. Kalau ya egois-egoisan, nggak punya ilmu dua-duanya ya sudah. Udah nggak punya ilmu, apa yang muncul? Akhirnya emosi. Itu orang yang nggak punya ilmu biasanya pakainya emosi. Kalau sudah emosi, ya sudah. Akhirnya berakhirlah kandaslah rumah tangga itu ya. Baik. Nah, makanya ayah dan bunda, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh, solusinya adalah belajar menenangkan diri. Kalau mau menikah, kalau sudah menikah dan punya pasangan, maka yuk sama-sama belajar menenangkan diri. Kalau lagi marah, pasangan kita lagi marah, kita yang belajar menenangin diri. Jangan ikut-ikutan menyambar ya. Jangan ikut-ikutan menyiram air gitu. Nah, jangan ikut-ikutan, kemudian ada api yang menyala, terus kita siram dengan bensin ya, atau mungkin dengan apa sekarang ya, dengan Petramax ya, biar lebih gas, biar lebih apa namanya, berkobar. Nah, jangan. Jadi belajar untuk menenangkan diri. Kami pun masih belajar kok. Jadi bukan berarti kami menyampaikan ini sudah ahlinya, tidak. Kami masih belajar. Sehingga menenangkan diri itu hal yang penting. Kadang keegoisan kita membuat kita nggak bisa tenang. Ya, ini masalah mental, nih, masalah regulasi diri. Sehingga apa yang harus siapkan pertama kali, tenangkan diri dulu. Teman-teman, belajar menenangkan diri. Teman-teman boleh marah, tapi ketika pasangan sedang marah, usahakan tidak ikut kemudian menyirami kemarahan itu dengan kemarahan yang selanjutnya. Kalau sama-sama marah, siapa yang tenang? Ini mungkin mudah dikatakan, tapi susah dipraktekkan. Jadi jangan main-main. Nah, jadi pertama memang ayah dan bunda, teman-teman semua, menenangkan diri sebagai upaya awal. Jadi belajar ketika marah, kita belajar tenang. Nah, kalau dua-duanya bayangkan, suami istri atau pasangan yang mau menikah sama-sama belajar menenangkan diri. Kan enak nanti kalau nikah ya. Akhirnya malah nggak ada yang marah. Karena sama-sama tenang. Allahu a'lam ya. Baik. Jadi ayah dan bunda, teman-teman semua, tenang itu menjadi kunci. Tenang ini nggak menunjukkan kita lemah. Tenang ini nggak menunjukkan kita kalah dalam perdebatan rumah tangga. Tidak. Tapi tenang itu menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan pasangannya. Dan pasangan yang melihat itu akan malu. Nanti dia akan belajar juga, wah suamiku kok bisa tenang ya, padahal dia tuh laki-laki. Nah, istrinya juga sama mungkin. Oh, istriku kok bisa tenang ya, padahal selama ini dia udah capek ngurus rumah tangga, terus tak marah-marahi, kok tenang ya, kok sabar ya. Ini menjadi kunci suami menjadi cintanya itu cinta tanpa syarat ke istrinya. Betul, serius. Kami baru menemukan ternyata mencintai istri dengan sungguh-sungguh itu ketika melihat istri itu sabar, istri tenang, istri patuh, masya Allah ya. Istri sopan, begitu kan dengan istri. Kami yakin seorang perempuan pun akan menimbulkan cinta tanpa syarat ke suaminya ketika mereka melihat suaminya tenang, melihat suaminya mungkin marah, tapi cintanya itu ya, marah, tenangnya, menghargainya, masya Allah. Dan ini penting dalam pernikahan. Jadi jangan sama-sama melempar api kalau lagi ada konflik. Konflik itu diselesaikan, bukan diekspresikan gitu. Kuncinya itu. Konflik itu diselesaikan bukan diekspresikan. Jadi gimana cara kita menyelesaikannya bukan berlomba-lomba berekspresi sama-sama marah. Yang kedua, ya tadi meredam itu sudah ya. Repair mode ya tadi sudah masuk. Kompromi oke. Toleransi. Nah, toleransi ini bisa dipahami kalau sama-sama punya ilmu, terutama ilmu agama. Oh, dia kurang, dia punya kekurangan ini, dia ini pakainya ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya nggak bisa toleransi juga. Baik. Ya, ini mungkin umum saja ya. Kenali akar ketidakpuasan. Nah, ini nih yang kami sering dapat ini ayah dan bunda sudah menikah sering merasa tidak puas dengan pasangan. Nah, ini masalah mental. Kenapa? Karena kita punya yang namanya halo effect. Wah, dia cantik, dia cakep, dia ganteng gitu ya. Oh, dia pinter, wah pendidikannya tinggi, oh keluarganya terhormat, terpandang. Ekspektasi di awal ta'aruf pernikahan. Tapi yang namanya manusia, kita harus pahami bahwa tidak semua manusia
itu belajar ilmu tentang jiwa, yang kemudian dia berobat jalan memperbaiki kondisi jiwanya. Orang yang belajar ilmu jiwa saja, teman-teman jadi psikiater atau mungkin teman-teman psikolog, itu saja butuh PR ya untuk ya memperbaiki jiwanya. Kadang sudah lulus pendidikan pun mereka masih PR-nya banyak, unfinished business-nya banyak. Jadi yang kita harus pahami bahwa setiap kita punya kekurangan, toh kita juga menikah membawa kekurangan. Jadi ekspektasinya harusnya rasional, ekspektasinya proporsional. Nah, makanya ekspektasi itu dikembalikan ke diri kita sendiri. Nah, kita pun masih punya kekurangan, maka yuk terima kekurangan pasangan kita. Jangan sampai kami pernah menjumpai beberapa kasus klien kami atau pasien kami tidak puas dengan pasangannya, banyak kekurangannya, tapi malas mendidiknya. Tapi malas sama-sama berprosesnya. Sehingga apa yang terjadi? Jalan pintas. Ya udah, kita cari pasangan yang baru aja. Ya udah, kita nambah pasangan aja gitu. Nah, tanpa menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Menambah pasangan pun sama gitu. Kalau kitanya nggak selesai, atau cerai dan ganti pasangan juga sama gitu. Karena masalahnya pada diri kita, ya. Karena masalahnya pada diri kita. Mau pindah-pindah sampai berapa pasangan pun, ya ujung-ujungnya bercerai. Karena kita yang salah gitu. Kita punya masalah yang berat ya dalam diri ini belum selesai dan kita punya ekspektasi yang tinggi sama pasangan. Loh siapa? Siapa kita gitu ya? Berharap punya pasangan yang kemudian sempurna. Nah, jadi ekspektasinya proporsional aja lah gitu. Sama-sama manusia, yang paling penting kita sadar kita butuh belajar dan kita sama-sama proses saling mengingatkan. Nah, itu lebih damai kayaknya. Jadi sama-sama puas gitu. Kalau menurut kepuasan gini dan Bunda, teman-teman, kami yakin ya dalam istilah psikologi itu ada sebuah istilah tapi kami lupa juga namanya. Di mana istilah itu menyebutkan bahwa setiap manusia itu ketika sudah mendapatkan pasangan, mereka akan merasa, wah kok ngebosenin ya? Ah, kok cuman kayak gini doang ya gitu. Akhirnya ketika melihat orang yang baru, ini nih kayaknya nih, mungkin ini yang cocok sama saya gitu. Itu kami lupa istilahnya. Ada istilahnya ya, tapi lupa. Mungkin teman-teman psikolog yang ikut kelas ini boleh dikasih tahu di grup apa di chat. Jadi ada istilahnya itu. Jadi jadi gini, ada intensitas itu mematikan sensitivitas. Jadi kalau sering bertemu dengan pasangan, ya sudah, kita itu akan kemudian biasa aja ke pasangan. Ketika melihat orang yang baru, wah ini nih lebih baik ini kayaknya. Oh ini nih lebih soleh kayaknya. Oh ini lebih soleh ya. Padahal tidak. Nanti kalau kita nikah sama dia, sama saja. Itu cuma ekspektasi kita. Yang paling penting kan sebenarnya here and now. Kalau kita punya pasangan dan kita pengen puas, harusnya ngapain toh? Gitu. Harusnya kan begitu. Bukan malah mencari jalan pintas melihat orang lain yang kayaknya itu sempurna. Itu kan kita egois banget ya. Pengen sesuatu yang baik tapi nggak mau usaha. Nah, jadi memang kita perlu usaha dengan pasangan kita, berproses sama-sama. Baik, jadi kepuasan itu didapatkan karena kita prosesnya. Makanya dalam sebuah penelitian, rumah tangga yang dibangun dari nol, seperti ngisi BBM ya, dari nol, kemudian mereka berjuang bersama, sakit-sakit bersama, belajar ilmu bersama, maka resilience pernikahannya itu semakin kokoh dibandingkan orang-orang yang sudah mapan menikahnya. Misalnya sudah direktur Pertamina, wah istrinya dosen, sudah mapan, itu malah nggak ada. Maksudnya bukan semua ya, ini umumnya. Itu malah resilience pernikahannya itu rendah. Gitu. Tingkat ketahanan konfliknya rendah. Oleh karena itu, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita menentukan standar kita yang proporsional dengan pasangan, ya, kemudian sama-sama belajar untuk menghormati, patuh sama pasangan gitu ya. Laki-laki pun enggak apa-apa loh mendengarkan istrinya, mempertimbangkan pendapat istrinya, itu baik begitu ya. Bukan berarti kalau suami patuh sama istri itu kemudian menunjukkan kelemahannya, tidak. Justru ya namanya pasangan ya begitu. Gitu. Nah, yang terjadi apa? Teman-teman mungkin sering menunjukkan Kak Yogi, Afwan Kak, antum ke mute Kak. oh ya Afwan, terima kasih. Nah, mungkin ini Eden Bunda.
kritik yang menyerang pribadi. Ketika istri atau suami kita melakukan kesalahan, kita selalu mengungkit-ungkit. Nah, ini tidak boleh. Mengungkit masa lalunya dengan keluarganya, mengungkit dulu yang pernah dia lakukan, keburukan, itu kan dulu, sudah terjadi, sudah terlewati. Ngapain diungkit? Ini kan penyakit ya, penyakit dalam rumah tangga. Selalu kita itu sering bilang bahwa ini bukan cuma buat perempuan aja sebenarnya. Perempuan itu kadang sering sering mengungkit, meluapkan di saat itu. Udah boleh. Kita ya, orang laki-laki juga punya manfaat kok selama ini gitu, kok seolah-olah ditiadakan. Nah, ini enggak boleh. Sehingga mengkritik itu boleh dengan kesalahannya saat ini, bukan diungkit-ungkit masa lalu dengan orang tuanya, diungkit-ungkit dulu dia pernah begini dan begitu, tidak. Ini menjadikan kita egois kalau seperti itu. Oleh karena itu, kalaupun komplain, maka ada istilah yang sering dikatakan guru-guru kita ya, atau para pakar perkembangan, action before correction. Jadi kita sambung romantisme pasangan dulu ya, kita baik-baikin dia, kemudian kita ingatkan. Baik. Mungkin begitu. Jadi kalau mengkoreksi, buka aibnya ya di depan anak-anaknya apalagi tidak boleh. Ya, apalagi mengungkit masa apa ya. Jadi fokus sama masalah hari ini. Menghina ya, menghina mereka. Sehingga nggak boleh membanding-bandingkan. Oh, itu atau ya itu suaminya fulanah itu, wah, itu di rumah itu mau mengerjakan kerjaan domestik loh, nyuci ya. Kamu kok enggak toh, Mas? Nah, itu menghina ya. Enggak boleh begitu. Kalau pengen suaminya nyuci, pengen suaminya mengerjakan tugas domestik, diajak pelan-pelan, bukan dibandingkan ya. Ini sama dengan mendidik anak juga, enggak boleh membanding-bandingkan secara frontal, itu menyakitkan gitu ya. Baik. Kalau membandingkan, bandingkan sama Rasulullah saja atau sama sahabat ya. Nah, itu dia akan malu. Ya, ya, ya. Gitu ya. Aku lebih baik dan sebagainya. Ayolah, kita ini manusia biasa ya, punya kesalahan. Jadi ya udah ngaku aja, mengakui kesalahan ini sifat-sifat yang mulia gitu loh. Jadi kita sadar diri namanya. Kalau sadar diri itu kan mengakui kesalahan, nggak defense gitu. Enggak kok. Nah ini kadang Ana sendiri kalau sama istri, memang kita butuh latihan untuk mengakui kesalahan dan kekurangan. Nah biar otot gitu ternyata salah, habis itu kita bercandakan, godain pasangan kita. Itu kalau saya pribadi. Kalau Eden Bunda monggo, mungkin caranya beda-beda. Tapi intinya defensif ini tidak sehat. Ya, sesekali mungkin tanpa sadar boleh, tapi kalau berulang kali defensif, kita kemudian tidak sadar, selalu menuduh, selalu menyalahkan diri, nah itu hal yang tidak tepat. Baik, yang berikutnya acuh tak acuh nih, itu kan tidak memberikan apresiasi kepada pasangan istri. Itu kan sudah lumrah dilakukan suami ya, tanpa tanpa mengucapkan terima kasih, tanpa mengucapkan maaf dan sebagainya, ini harus dihindari. Terima kasih, maaf itu adalah perkataan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Jadi jangan acuh ya dengan pencapaian pasangan kita. Nah, ini karena waktunya sudah habis, ada persiapan sebenarnya ya. Kami bacakan saja persiapan sebelum menikah. Yang pertama spiritualitas ya. Ya tadi ilmu agama ya, konsep dasar tauhidnya, akidahnya, ayah dan bunda, teman-teman semua ini penting. Yuk belajar, sekarang online banyak, alhamdulillah. Jadi kalau sekarang pekerjaannya padat, mudah-mudahan di waktu subuh atau mungkin di waktu habis isya bisa duduk di depan layar monitornya untuk menyimak kajian.
Nah, spiritualitas ini menjadi hal yang penting bahwa dalam kajian-kajian psikologi modern ada istilahnya transenden atau transpersonal, yang mana manusia itu akan lebih stabil, lebih tenang, lebih bahagia kalau kebutuhan ini terpenuhi. Maka monggo belajar agamanya lebih giat. Yang kedua, kematangan emosi. Nah, regulasi emosi ya, mulai dari menyadari emosi kita, kemudian mengakuinya kalau kita seperti itu, menerimanya, dan berusaha untuk memperbaikinya atau mengendalikannya. Jadi nggak boleh kita egois kemudian merasa bahwa, oh ini nggak apa-apa, oh ini memang umum terjadi pada saya, oh karakterku emang kayak gini, nggak boleh ya. Karena Nabi pun mengatakan bahwa orang yang paling kuat itu bukan orang yang kemudian pandai bergulat, ya, tapi yang paling kuat itu ya salah satunya adalah orang yang mampu mengendalikan marahnya atau meregulasi emosinya. Ini yang penting, yang harus kita ketahui. Lalu yang ketiga, kemampuan komunikasi. Yuk, kalau ada apa-apa, sekarang belajar cerita. Kami paham betul, anak yang tumbuh besar tanpa komunikasi yang baik di keluarganya, itu akan menjadi pendiam ketika sudah menikah. Itu sering terjadi itu. Ada banyak istri kemudian cerita suaminya pendiam, angkuh ya, kemudian ngomongnya seperlunya, bahkan keterlibatan mengasuh anaknya pun minim. Nah, ini nggak boleh. Kalau orang tua kita dulu nggak menstimulasi kita untuk komunikasi, sekarang kita sadar dan harus berubah, teman-teman ya, ayah dan bunda. Karena komunikasi ini hal yang penting dalam rumah tangga. Mana mungkin orang yang satu rumah terus nggak komunikasi itu, atau minim komunikasinya seperlunya. Ya, seintrovert-introvert orang yang introvert itu justru biasanya butuh afeksi yang tinggi pada sosok lekat gitu loh. Jadi kalau kita ngaku introvert, tapi kita nggak butuh afeksi kepada sosok lekat dan komunikasi yang baik, maka jangan ngaku introvert gitu. Ya. Itu namanya gangguan apa namanya? Apa ya? Atau istilahnya introvert unstable gitu ya dan bunda. Nggak stabil introvertnya. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan depresi dan teman-temannya nanti ya. Komunikasi penting ya, sekilas saja. Kemampuan mendengarkan. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu suami yang pandai mendengarkan istri. Begitupun para sahabat yang lainnya, seperti Umar ya. Kalau dinasihat, kalau istrinya lagi marah kan diam dengerin ya. Nah, teman-teman juga sama. Jadi suami itu nggak rendah ke harga dirinya ketika mendengarkan omelan istrinya, ya, atau cerita istrinya. Begitupun sebaliknya ya. Baik. Yang kelima, memaafkan. Boleh nanti marah-marah ya ke pasangan, ya mungkin karena masih belajar ya, tapi ingat setelah itu langsung maafkan, langsung romantis kembali. Begitu ya, jadi jangan lama-lama. Baik. Nah, mungkin terima kasih ini yang dapat kami sampaikan, ayah dan bunda, teman-teman semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Yogi atas pemaparan materinya. Tadi Masya Allah sekali ya, banyak banget yang bisa kita ambil pelajarannya, mulai dari tadi habits, terus juga mulai dari apa yang perlu kita persiapkan, terus juga permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal gitu. Mungkin kalau di antara kita ya, Kak, lebih banyak pendorong eksternal kayaknya daripada internal. Begitu, banyak pendorong eksternal kok dirasa gitu ya, mulai dari ditanya kapan nikah, mulai dari biasanya tiap kumpul keluarga kayak gitu biasanya. Gitu. Terus juga terus terus juga ada mungkin ada tekanan juga, kan di budaya di Indonesia itu ada yang nggak boleh ngelangkahin ya Kak ya. Iya, Mungkin adanya udah ada jodohnya, kakaknya belum, akhirnya kakaknya ditekan-tekan suruh cepat-cepat gitu. betul. Itu mungkin Budaya. itu salah satu realita yang sering kita lihat gitu di Indonesia. Oke, Kak Yogi, kita masuk ke sesi Q&A Kak, tanya jawab dari peserta. Di sini sudah banyak sekali yang masuk pertanyaan. Rupanya Ikhwan dan Akhwat di sini banyak sekali yang ingin mengetahui lebih dalam Kak terkait apa saja yang perlu dipersiapkan. Oke, ini aku izin membacakan ya Kak ya. Betul Kak. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan Kak. Pertama itu dari Kak Rizky, dari Kak Zakiyatun terlebih dahulu Kak. Itu
Kak Zakiyatun ini meminta tips bagi akhwat yang sedang ta'aruf, apa saja yang perlu ditanyakan dan dibicarakan dengan pasangannya, Kak. Begitu. Dengan calonnya mungkin ya, calon pasangannya. Begitu. Itu mungkin, silakan Kak. Ya, ini harusnya ustazah ini ya, Kak Yogi. Iya, baik. Apa yang harus ditanyakan ya? Sebagai sudut pandang laki-laki nih Kak Ihsan ya, kami menjawabnya. Jadi apa yang harus diketahui ketika ta'aruf ya, sebenarnya adalah menanyakan bagaimana prinsip dia yang pertama ya dalam menuntut ilmu. Itu penting. Karena kita akan menikahi seorang yang akan menjadi pemimpin kita. Dan bisa dibayangkan kalau pemimpin itu nggak punya ilmu dan nggak punya fokus kepada ilmu pengetahuan. Jadi seputar ilmu ini menjadi penting dan harus utama. Jadi itu pertanyaan yang harus dikembangkan tentang ilmu. Kenapa? Itu menunjukkan keseriusan kita kepada sebuah proses yang penting. Jadi punya ilmu enggak? Bagaimana rencana ilmunya? Pengembangan ilmunya bagaimana? Ya. Dan ini janji dia nantinya kan kalau sudah menikah kita tagih gitu. Jangan sampai nggak ditagih. Karena banyak yang menikah kemudian mengeluh aku nggak dibimbing sama suami. Itu udah ini penting nih harus tanya ya. Nanti dipastikan. Yang kedua, ya, ya. Yang kedua kalau mau ditanyakan saat arwah, bagaimana dia akan punya prinsip membangun rumah tangganya gitu. Ini mungkin umum sekali, tapi kadang kita perlu tahu cara berpikir dia. Mau seperti apa dibangun rumah tangganya gitu. Ada nggak visi misinya? Nah, ini kan laki-laki kan problem solver nih, Kak Ihsan. Jadi mereka harus distimulasi pertanyaan itu. Kira-kira mau seperti apa? Karena laki-laki kadang wah let it flow aja gitu ya. Ngalir aja. Nah, ini nggak boleh ya. Ngapain ngalir ya? Ya itu prinsip hidup yang salah gitu ya, hidup ngalir aja itu ya. Jangan mau. Nah, atau tidak tepat prinsip hidupnya. Nah, yang ketiga mungkin kami sarankan 3 aja ya. Tadi bagaimana prinsip hidupnya, prinsip pernikahannya ya. Dan yang ketiga, kami memang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu familiar dengan ta'aruf. Tapi kami bisa sudut pandang laki-laki secara psikologis ya. Yang kemudian yang ketiga adalah silakan ditanyakan ya tentang kelemahan-kelemahannya dia. Biarkan dia mengembangkan bahwa dia sadar nggak sama kelemahannya. Nah ini kan yang sering ditanyakan sama HRD ya, kalau mau wawancara kerja. Wah, biasanya kayak gitu nih. Makanya silakan tanyakan kelemahannya dia. Dan kalau dia sedikit bisa menunjukkan kelemahannya, berarti ya dia gimana ya? Kurang sadar ya, kayaknya. Jadi silakan dikembangkan pertanyaan tentang dia memahami dirinya, mulai dari kelemahan dan kelebihannya, gitu ya. Itu penting sekali harus kita gali. Begitu Kak Afwan. Jadi memang 3 hal itu menjadi hal yang mungkin tidak boleh dilewatkan kalau ta'aruf. Adapun yang lainnya mudah-mudahan bisa ditanyakan kepada ustazahnya atau mungkin guru-guru yang lainnya. Fadhal Kak Ihsan. Ya, masih di-mute Kak. Oke, oke, baik. Terima kasih Kak Yogi. Berarti ada pandangan dari kakak itu ada 3 ke pertanyaan inti yang memang harus dipertanyakan. Karena memang itu bisa ditanya lebih jauh kepada ustazah atau kepada murabinya gitu ya, agar lebih detail. Karena kita sekarang membahas terkait mentalitas tersebut. Oke, terima kasih Kak Yogi. Nah ini Kak ada pertanyaan lagi Kak di kolom chat. Sebentar, kok nggak bisa ke atas. Nah ini ada dari Kak Dwi Melinda Kak terkait bagaimana solusi kita yang sering tidak percaya diri saat ingin ta'aruf karena malu dan tidak merasa percaya diri Kak. Begitu. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jadi tadi pertanyaannya malu-malu ketika ta'aruf ya Kak Ihsan ya? Iya, betul. Seperti itu kira-kira. Ya, solusinya berani-berani kalau gitu. Jangan malu-malu. Iya, baik. Terima kasih yang sudah bertanya. Apa tadi kami tidak bisa menyebutkan namanya, lupa. Jika malu-malu dalam proses ta'aruf, itu wajar. Perempuan seperti itu.
Dan itu menunjukkan sebagai bentuk salah satu bentuk karakter wanita yang menjaga itu ya. Karena al-haya'u syu'batun minal iman itu ya. Jadi malu itu sebagian daripada iman, itu boleh. Tapi kemudian kalau malunya untuk apa namanya? Untuk menggali pasangannya, untuk bertanya, untuk bahkan memulai ta'arufnya, nah ini nggak boleh. Jadi kalau malu-malu saat ta'aruf itu eh, malu untuk mengenali pasangannya, untuk memastikan dia seperti apa, nah itu nggak boleh ya. Nah, harusnya kita memastikan betul-betul jangan sampai menikahnya nanti disesali gitu, karena kita nggak paham betul dengan pasangan kita. Gitu. Gimana menyikapi malunya? Ya, yang pertama, malu-malu itu proporsional saja, boleh. Malu menjaga harga diri kita, martabat kita sebagai wanita. Ya, itu akhlak wanita ya, salah satunya malu. Lalu yang kedua, ya proporsional aja. Kalau bisa disiapkan malahan list-list pertanyaannya, bagaimana harus berkomunikasinya, itu latihan saja. Nah, begitu, Mbak. Jadi kalau malu-malu kayaknya wajar sih, memang. Cuman persiapan di awal itu, karena kita tahu, kita harus tegas juga, perempuan tuh harus punya sikap yang tegas. Ketika ta'aruf, jangan kelihatan kelenyak-kelenyek gitu ya, tapi harus tegas juga, harus ada. Kalau pas lagi bertanya, itu harus tegas, nggak apa-apa, gitu ya. Begitu Kak Ihsan, kalau untuk malu kayak gitu, nggak banyak referensinya. Silakan Kak, Afwan. Oke, baik. Baik, intinya kalau memang malu-malu ya harus berani-berani ya Kak ya. Iya, berani-berani aja Kak. Baik. Oke. Siap. Nah, ini ada mudah-mudahan menjawab ya dari Kak Dwi yang bertanya Kak. Mudah-mudahan terjawab Iya. dan juga bisa kita ambil. Nah, selanjutnya Kak ini ada pertanyaan Kak dari Kak sebentar. Ini dari Kak Rizky ini Kak. Kak Rizky Umu Hurairah. Pertanyaannya seperti ini. Mohon nasihatnya Kak untuk perempuan yang menunda-nunda ataupun yang enggan menikah karena merasa ilmunya belum cukup gitu. Itu mungkin si wanita ini ataupun si lelaki ini merasa kita belum cukup nih ilmunya ataupun wawasannya terkait pernikahan. Jadi dia itu enggan menikah terlebih dahulu Kak. Jadi gimana kira-kira Kak untuk nasihatnya? Terima kasih Kak Ihsan. Terima kasih Kak Dwi tadi yang bertanya. Kak Rizky. Kak Rizky. Ya. Perempuan yang menunda-nunda nikah karena merasa belum siap, maka indikator kesiapan ini harus disusun dulu. Indikator ini harus disusun. Indikatornya kesiapan pernikahan ini memang banyak ya indikatornya. Maksudnya banyak pilihan mau pakai yang mana, ya mau menggunakan yang mana. Sehingga ayah dan bunda teman-teman semua, ketika kita memutuskan untuk menikah dan kita sedang mempersiapkan diri, indikator pernikahan itu yang harus kita list. Misalnya belajar ilmu tauhidnya, ya belajar ilmu akidahnya, mau belajar misalnya mau sampai tahap mana atau kitab apa gitu ya. Nah itu atau mau belajar bersama ustadz siapa, ikut kajiannya berapa kali dan sebagainya. Ini harus disusun gitu ya agenda ini. Ilmu fikihnya, fikih pernikahannya itu harus disusun juga. Jangan kemudian kita merasa harus berilmu, tapi nggak ada persiapan listnya. Mau disiapkan apa aja yang disiapkan untuk mempersiapkan bekal ilmu kita. Nah ini juga nggak tepat, ayah dan bunda teman-teman semuanya. Jadi kita tahu ilmu kita siap kalau list tadi terpenuhi. Nah kami punya sedikit referensi untuk ilmu yang harus disiapkan. Misalnya pertama adalah fondasi dasar yaitu masalah tauhid ya. Nah bisa dengan apa namanya Qawaidul Arba ya. Nah, pokoknya nanti dicatat aja tauhid ya. Gurunya siapa gitu. Nah, yang kedua, ilmu tentang ilmu fikih-fikih dasar ya, fikih dasar, sholat, toharo dan sebagainya. Itu penting ini ya. Kemudian fikih pernikahan. Nah, ini ilmu apa yang harus disiapkan itu? Misalnya 3 tadi, kita sungguh-sungguh kasih waktu 6 bulan atau setahun untuk belajarnya. Baik. Dan kalau sudah setahun, 6 bulan itu kita sungguh-sungguh, berarti insya Allah gitu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin.
Nah, jadi ada indikator orang yang kemudian merasa sudah maksimal belajarnya dengan kesungguh-sungguhan dia selama 6 bulan atau setahun persiapan. Nah, tadi orang-orang yang mengatakan bahwa merasa ilmunya selalu belum cukup, bisa jadi bukan karena ilmunya belum cukup. Yang pertama karena dia memang tidak benar-benar mempersiapkan untuk belajarnya, karena jadinya ngawur, maksudnya bukan ngawur ya, astagfirullah. Ngawur itu maksudnya sembarangan gitu loh ya. Sembarangan gitu lah. Kalau lagi mood belajar, belajar. Kalau enggak, ya enggak. Itu kan sembarangan tuh gitu ya. Nah, jadi enggak tertata, tersusun dengan rapi. Yang kedua, eh, ilmu yang belum siap, jadi karena kecemasan dia, overthinking, ya, kesalahan dalam berpikir. Bisa jadi ilmunya sebenarnya sudah siap, tapi karena ketakutan dia terhadap pernikahan, kecemasan dia nanti kalau ketemu pasangan yang begini dan begitu. Nah, itu yang membuat dia takut. Sehingga dia menjadikan ilmu, belum cukup ilmu menjadi alasan. Nah, ini yang sering terjadi. Rata-rata perempuan dan laki-laki, mungkin sebagian laki-laki ya, yang tidak mau segera menikah, itu biasanya dihantui ketakutan nanti kalau pasangannya itu tidak seideal yang diharapkan. Nah, makanya perlu dibikin standar ideal yang proporsional juga. Misalnya dari segi fisiknya, dari segi bahasa dan cara bicaranya, dari segi pekerjaannya, dari segi usianya, pokoknya macam-macam. Nah, silakan dibikin standar ideal itu proporsional, biar kita nggak cemas untuk mencari atau menentukan pasangan. Karena lebih banyak kecemasannya daripada, wah ilmunya belum siap nih, aku belum siap. Nah, aku belum siap, ilmu belum siap, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita nggak sadar sama diri kita. Jadi kita harus sadar bahwa kita selama ini sedang proses memperbaiki diri nggak? Kita selama ini sedang proses berilmu nggak? Nah, kembalikan ke diri kita. Kalau kita ngerasa sudah maksimal, ya nggak apa-apa, ayo maju gitu. Nah, sambil meminta kemudahan dari Allah. Nah, jadi kalau nunggu ilmunya harus khatam, misalnya bisa bahasa Arab ya, kemudian kitab-kitab ulama itu khatam-khatam semua, ya nanti nggak nikah-nikah malah ya. Nah, setidaknya ada usaha istiqomah. Dan kalau kita sudah 6 bulan itu istiqomah, 6 bulan ini acuan awal ya. Nah, ini bisa jadikan acuan bahwa insya Allah 6 bulan ke depannya kita juga bisa istiqomah. Maka silakan menentukan atau mencari pasangan gitu. Karena menuntut ilmu itu kan sambil jalan bisa. Yang susah itu istiqomahnya tadi. Begitu. Silakan Kak. Patut. Oke, siap. Terima kasih Kak. Mudah-mudahan menjawab. Setuju Kak Yogi. Mungkin kalau untuk menuntut ilmu sebenarnya mudah gitu ya. Yang susah itu istiqomahnya. Gitu. Kadang Ya. kita semangat di awal, ntar sebulan kemudian nanti dulu deh gitu. Oh iya kerjaan, oh iya skripsi segala macam gitu. Istiqomah yang sulit. Mudah-mudahan kita iya, Ya, mudah-mudahan kalau yang kita mudah, bisa soalnya gini Kak, ya kalau yang mudah itu bukan istiqomah, tapi istirahat. istirahat betul. Ya. Yang mudah itu istirahat betul betul setuju setuju. Oke, mudah-mudahan kita yang di sini juga bisa sambil belajar untuk istiqomah gitu ya, sedikit-sedikit tapi juga bisa dipupuk, ditabung, akhirnya menjadi bukit gitu, bahkan bisa menjadi gunung. Oke, selanjutnya Kak, pertanyaan ada 2 pertanyaan terakhir nih Kak dari Kak Iswan. Pertama, Kak Iswan Saputro itu bertanya terkait emosional tadi Kak yang dipaparkan oleh Kak Yogi sebelumnya. Beliau bertanya bagaimana tips membuat pasangan merasa nyaman mengekspresikan emosinya agar tidak banyak terlalu dipendam dan jadi bom waktu untuk meledak kemudian Kak. Gitu. Mungkin tips untuk membuat nyaman Kak gimana? Masya Allah. Silakan. Terima kasih Kak Iswan. Ya, regulasi emosi itu bisa mulus atau bisa lancar kalau memang juga disediakan tempat. Misalnya ketika istri lagi marah, kita berikan waktu dia untuk marah. Ketika suami lagi sebel, kita berikan waktu untuk sebel. Nah, itu menyediakan tempat. Nah, kembali ke pertanyaan Kak Iswan. Bagaimana agar istri itu punya, tadi kami baca lagi ya, bisa nyaman mengekspresikan emosinya. Maka koneksi dulu yang pertama, yang dibangun adalah koneksi. Ketika koneksi komunikasinya nyaman ya, kita ada bercanda-bercandanya dalam pernikahan itu, nggak terlalu kaku, nggak terlalu strict. Kemudian
banyak hal yang kita bisa obrolkan bersama. Nah, kalau sudah terbangun koneksi seperti itu, ini tahapan nyaman yang pertama. Mereka nyaman untuk bercerita. Tahapan nyaman yang kedua, ya mereka mampu menjadikan kita sebagai tempat untuk mengekspresikan atau menceritakan emosi mereka. Gimana caranya? Sediakan tempat. Misalnya di saat mau tidur, kita cerita-cerita, hari ini aku sedih loh, gitu ya. Kenapa? Gitu. Nah, terbiasa seperti itu. Nah, kalau kita terbiasa seperti itu, sharing di malam hari, maka secara nggak langsung kita telah membuatkan tempat, ya, wadah untuk kita saling mengungkapkan perasaan kita. Disitulah tempat untuk mengekspresikan emosi. Jadi mengekspresikan emosi tidak sedang berkegiatan, tidak sedang masing-masing beraktivitas, tidak. Tapi ketika keduanya sedang sama-sama siap menerima dan siap memberi dan menampung, gitu ya bahasanya. Di malam hari itu kita memberi. Iya, aku juga merasa begini dan begitu. Jadi kedua-duanya saling diskusi tadi dan diakhiri kemudian la haula wala quwata illa billah, ya gitu. Semoga Allah mudahkan kita. Nah, Masya Allah, itu menjadi tempat, menjadi wadah kita untuk berekspresi. Tapi tadi diawali dengan koneksi yang bagus dulu. Tanpa koneksi yang bagus, ada bercanda, ada kemudian komunikasi yang efektif, mau ngomong-ngomong apa aja diomongin gitu. Nah, ini menjadi pembukanya, dan ketika ada diskusi sebelum tidur itu menjadi efektif untuk kita meluapkan, menyampaikan apa yang kita rasakan. Baik. Nah, liburan juga sama sebenarnya Kak Iksan. Jadi sesekali ada liburan, nah itu juga bentuk ekspresi emosi pasangan. Gitu ya. Baik. Begitu Kak Iksan, mungkin jawabannya. Nah, oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Iswan terkait bagaimana kita bisa membuat pasangan kita itu nyaman untuk bercerita. Setuju Kak Yogi bahwa untuk yang komunikasi itu penting sekali ya Kak ya, untuk bisa kita biar nggak canggung. Mungkin yang baru-baru karena memang nggak pernah ngejalanin hari-hari bareng gitu ya, terus suruh cerita tiba-tiba ada rasa canggung, ada rasa nggak enak gitu. Tapi memang segala sesuatu kan harus dikomunikasikan, apalagi dalam bentuk masalah gitu. Nah, Gitu. yang paling gampang itu sebenarnya pembukaannya adalah bercanda, Kak Iksan. Nah, Tebak-tebakan. Aku punya tebak-tebakan nih. Misalnya kayak gitu. Kalau pasangan-pasangan baru tuh bercanda itu menjadi pembuka biasanya. Baik. betul. Tebak-tebakannya betul setuju Kak Yogi. Asal jangan-jangan tebak-tebakannya aku punya tebak-tebakan masalah kita apa gitu. Aduh, itu horor kali itu, Kak. Oke, mudah-mudahan Kak Iswan menjawab. Oke, lanjut Kak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Sitris Aroya Kak. Kak Sitris bertanya Kak, bagaimana mengetahui kalau kita sudah siap untuk menikah? Oke. Ini mungkin terkait dengan kesiapan tadi yang Kakak jelaskan terkait mental, terus juga kesiapan secara wawasan dan segala macamnya Kak. Silakan Kak Yogi. Mengetahui kalau kita sudah siap menikah. Jadi untuk mengetahuinya ini indikatornya Kak Iksan. Motivasinya internal. Motivasinya internal, bukan eksternal. Jadi bukan karena masalah mental kita, itu kan eksternal ya. Wah, aku dulu orang tuanya cerai, aku dulu nggak dapat perhatian dari orang tua, ini eksternal ya. Tapi yang kami maksud di sini adalah internal. Jadi Kak Iksan dan teman-teman semuanya, kita siap menikah itu kalau secara internal motivasinya dalam diri kita. Kita sudah merasa bahwa, aduh ini sudah saatnya menjaga diri, aduh ini saatnya mencari teman untuk sama-sama belajar, gitu ya. Aduh ini harusnya saatnya mencari teman untuk sama-sama saling mensupport, gitu. Itu internal. Yang kedua, ingin segera memiliki anak. Nah, kalau sudah ada keinginan ini juga motivasi internal. Kenapa? Karena segera untuk kebaikan. Punya anak itu adalah kebaikan. Dan ini merupakan internal.
Mudah-mudahan dengan niat kita punya anak, nanti kalau punya anak jadi benar-benar diperhatikan dan diasuh. Beda sama orang yang menikah karena teman-temannya tiba-tiba punya anak, ini kan nggak siap biasa. Yang kedua, ingin segera mempraktekkan ilmu. Lah, itu kembali lagi ke ilmu. Jadi kita sudah banyak belajar, dan indikator banyak belajar ilmu ini karena ilmu itu sangat banyak, Kak Iksan, dan itu kalau mempelajari semuanya kayaknya nggak cukup ya umur kita. Jadi setidaknya tadi, indikatornya istiqomah kita belajarnya. Kita punya waktu-waktu tertentu untuk belajar. Dan kita sudah mengujinya selama kurang lebih 6 bulan di awal. Oh, ini 6 bulan ini aku udah bisa istiqomah nih belajarnya. Dan insya Allah nih kalau bisa seperti ini, mudah-mudahan nanti kalau ada pasangan bisa semakin semangat. Gitu. Nah, ini harus di apa namanya, diusahakan untuk ilmu itu. Sehingga dengan ilmu tadi kita semangat untuk mempraktekkan ilmunya. Nah, terutama ilmu-ilmu dasar. Nah, ilmu dasar ini penting. Lalu berikutnya ingin melengkapi separuh agama kita. Nah, kalau sudah ada niat itu, niatnya karena memang biar semangat ibadahnya, niatnya biar semakin nyaman hatinya, gitu ya, melengkapi separuh agamanya misalnya begitu. Nah, ini motivasi yang internal. Jadi bukan karena ikut-ikutan orang, pokoknya gini, pengennya nikah kita bukan karena menandingi orang lain, bukan karena pengen biar kelihatan keren di mata orang-orang, bukan pengen karena, aduh ini umurku sudah begini, aku harus segera nih teman-temanku yang seusia udah pada nikah, misalnya gitu, ya. Atau karena tadi masalah-masalah psikologis. Jangan pernah memutuskan menikah karena masalah psikologis. Misalnya karena kurang perhatian, karena sering merasa stres dan sebagainya, tidak. Ya, jadi kita yang harus berdamai dengan masalah psikologis itu, kalau kita bisa berdamai, maka ketika menikah nanti insya Allah kita bisa menjadi pasangan yang bisa juga mendamaikan pasangan kita. Harapannya begitu, bukan berharap kemudian, aduh aku punya masalah psikologis nih, nggak bisa mengendalikan emosi, harusnya aku nikah, biar nanti ada orang yang mengendalikan emosiku. Dan nanti kalau pasangannya juga sama gimana? Akhirnya kan perang di rumah. Loh. Nah, jadi penting sekali untuk berdamai dengan diri sendiri dulu. Baik. Jadi sadari dulu kelemahan-kelemahan diri kita dan coba untuk berdamai atau memperbaikinya. Itu indikatornya kita siap menikah. Motivasinya internal. Begitu Kak Ihsan, Afwan ya. Betul Kak. Oke, baik. Berarti memang jika indikatornya tersebut itu yang harus kita perhatikan ya kan? Bukan Iya, karena dorongan dari teman, bukan karena dorongan dari keluarga, bukan karena dorongan dari eksternal, tapi batin kita yang yang merasa oh udah cukup semuanya nih, berarti kita udah siap betul. begitu. Kita sudah merasa butuh gitu loh Kak Ihsan. Gitu. Oke, betul. Siap, siap Kak Yogi. Mudah-mudahan menjawab dan juga mudah-mudahan terjawab. Dan mudah-mudahan yang bertanya juga sudah merasakan ada dorongan dari internal ya Kak ya. Insya Allah. Amin. Oke, baik. Ini Kak pertanyaan terakhir Kak sebelum Ya. ditutup. Itu ada pertanyaan nih Kak dari Muhammad Bintang bertanya, beliau sudah ada dorongan dari internal nih Kak, dari dirinya sendiri sudah ada dorongan dan sudah merasakan kesiapan. Namun di sini kondisinya si calon pasangan dia itu masih punya tanggungan orang tuanya dan juga masih studi Kak, masih harus menyelesaikan studinya begitu. Nah, padahal kedua orang ini sudah merasa siap. Lalu bagaimana yang harus disikapi dari kasus tersebut mungkin Kak ya? Iya. Begitu. Sudah siap tapi tidak diperbolehkan. Kamu ngapain garuk-garuk? Iya. Ya, agak gatel kan garuk-garuk. Iya. Kucing saya garuk-garuk barusan. Iya. Alhamdulillah Kak Ihsan. Ya, terima kasih di pertanyaannya. Eh, kita sudah siap. Pasangan alhamdulillah sudah merasa siap dan butuh dua-duanya. Kita sudah mempersiapkan ilmu dan yang lainnya, ya. Qadarullah ya dengan izinnya Allah ternyata orang tuanya belum merestui karena masih sekolah dan sebagainya. Kaidah yang pertama, pernikahan tidak menghambat studi. Pernikahan tidak menghambat hubungan dengan keluarga.
Pernikahan tidak membatasi hak-hak anak terhadap keluarganya. Itu kaidah pertamanya. Kami ulangi, pernikahan tidak menghambat studi. Pernikahan tidak juga menghambat hubungan keluarga, ya, dan hak-hak keluarga, gitu. Jadi tidak ada seperti itu, karena pernikahan itu memalapangkan rezeki kita. Jadi insya Allah semakin dimudahkan. Mungkin dengan jalan menikah, kemudahan-kemudahan yang lainnya akan datang. Lalu kenapa Kak? Ada yang menikah kuliahnya nggak berhasil, ada yang menikah kemudian keluarganya jadi malah jauh dan sebagainya. Maka jawabannya sudah pasti, karena keduanya tidak sama-sama sadar tentang ilmu pernikahan atau esensi dari pernikahan. Ya, karena pernikahan menyatukan dua keluarga, pernikahan memudahkan urusan-urusan kita, begitu. Nah, bisa dibilang dua-duanya masih egois. Kalau pernikahannya itu kuliahnya nggak berhasil karena ekonomi, ini beda cerita. Ya beda cerita loh ya, beda. Baik. Nah, tapi insya Allah tidak. Selama pasangannya masih semangat menyelesaikan studinya, masih semangat berkomunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan keluarganya, nggak ada masalah. Itu kaidah yang pertama. Yang kedua, harusnya pihak perempuan ini berusaha dengan maksimal membujuk orang tuanya. Kalau memang sudah sungguh-sungguh ingin menikah. Karena bagaimanapun juga, anak yang soleh dan solihah itu akan mudah menyentuh hati orang tuanya. Jadi pendekatannya bukan dengan marah-marah, pendekatannya bukan dengan kemudian bete sama orang tuanya, tidak. Justru sebaliknya, tunjukkan sikap kita yang lebih dewasa, sikap kita yang lebih mandiri, sikap kita yang kemudian mau mempermudah urusan di rumah, gitu, peduli, care, nelpon, Bu gimana, Bapak gimana. Jadi lebih aktif komunikasinya. Ini yang penting loh, aktif komunikasinya. Terus kalau pulang kita pulangkan oleh-oleh. Ini kakak kuliah sambil ini nyambi part time misalnya, ada oleh-oleh. Wah itu malah orang tuanya seneng, ini udah mandiri gitu ya. Nah orang tua itu biasanya khawatir anaknya nggak mau dinikahkan dulu karena khawatir mereka belum siap secara mentalnya, belum mandiri, belum dewasa, dan takutnya nggak tanggung jawab sama amanah saat ini. Maka tunjukkan kebalikan itu semua. Kita tanggung jawab, kita amanah, kita mandiri, kita dewasa, ya. Kita semakin dekat hubungannya dengan orang tua, semakin sayang sama mereka. Nah, insya Allah itu. Mungkin proses 6 bulan kemudian itu akan dibukakan hatinya. Karena kami dulu ketika kuliah banyak yang prosesnya seperti itu, gitu. Nggak diizinkan, tapi kemudian pendekatannya yang lebih positif. Kalau dari sudut pandang laki-laki, monggo, laki-laki lebih bebas. Kalau memang merasa butuh dan sudah sangat pengen menikah gitu, merasa secara internal sudah sangat siap, silakan. Kalau memang dengan kondisi keluarga yang ini dirasa buntu gitu, mungkin harus nunggu 2 tahun lagi gitu. Wah, 2 tahun lagi nggak bisa gitu ya. Nah, silakan cari pasangan yang lain, ta'aruf dengan yang lain gitu. Tapi kalau merasa bahwa inilah kriteria idamanku, aku sudah cocok, ya kita harus sabar menunggu berarti. Silakan tunggu dan perjuangkan dengan terus berdoa, kemudian menjalin hubungan yang dekat dengan keluarganya kalau sudah ada ta'aruf dengan keluarganya gitu kan, dijalin keluarganya ya, hubungannya, komunikasinya, insya Allah nanti lama-lama hati orang tua itu dulu. Jadi bagaimana menyikapinya tadi sikapnya. Kita harus yakin pernikahan itu termasuk solusi. Lalu yang kedua, kita memperbaiki kualitas komunikasi, kedekatan, dan kualitas diri kita di hadapan orang tua kita. Baik, begitu Kak Iksan, Afwan. Oke, sip. Terima kasih Kak Yogi. Mudah-mudahan tadi menjawab juga untuk pertanyaan terakhir. Dan memang inti dari semuanya adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikannya lebih tepatnya ya Kak ya. Betul. Mengkomunikasikan kepada kerabat, kepada orang tua, dan juga lain hal sebagainya gitu. Memang butuh skill khusus untuk bisa memahamkan hal tersebut. Ya, betul Kak Iksan, betul. Membujuk orang tua itu ya. Iya. Kadang untuk memahamkan juga nggak harus dengan lisan ya Kak ya, bisa juga dengan sikap, dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa kita tuh sudah
ada dorongan internal begitu kira-kira Kak ya. Sudah siap ya, so sweet ya sikapnya gitu. Orang tua jadinya tersentuh. Ini kenapa anak ini? Iya. Untuk bisa meyakinkan orang tua kan begitu ya Kak, untuk mengambil peran, terus juga mulai menunjukkan sikap kedewasaan dan lain hal sebagainya. Masya Mungkin itu yang Allah. harus ditunjukkan. Betul Kak Iksan. Oke, baik. Kak Yogi, mungkin untuk sesi tanya jawab sudah selesai Kak, sudah semua pertanyaan dijawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami sebutkan karena memang out of topic Kak, gitu. Terlalu jauh melenceng, akhirnya kita sortir. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dijawab tadi oleh Kak Yogi bisa kita amalkan bersama, bisa kita jadikan sebuah pembelajaran untuk bisa mempersiapkan hal tersebut lebih matang lagi. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Yogi atas pemaparan dan juga tanya jawabnya. Tak terasa Kak sudah 1 jam lewat kita melakukan seminar ya Kak ya, seminar dan tanya jawab terkait persiapan mentalitas calon pasangan suami istri untuk menghadapi sebuah pernikahan. Gitu. Satu lagi hal yang perlu di note karena memang yang perlu ada seminya adalah mempersiapkannya gitu, karena setelah hari H dan selanjutnya hanya tinggal penyesuaian saja, adaptasi begitu kira-kira Kak Yogi. Oke, Kak, sebelum ditutup Kak, kami mohonkan untuk sedikit closing statement dari Kak Yogi terkait materi pada pagi hari ini Kak. Dipersilakan Kak Yogi. Ya, baik, terima kasih Kak Iksan. Membangun sebuah pernikahan itu adalah mendidik diri. Sehingga kita perlu menempa diri kita, menyelesaikan urusan-urusan kita yang belum selesai, mengetahui kekurangan kita ya, kemudian menambahnya dengan ilmu-ilmu dan perubahan-perubahan yang lebih baik. Itu kalau secara mental begitu, karena unfinished business harus diselesaikan. Nah, menikah itu mendidik diri, dan mendidik itu tidak mendadak, sehingga butuh proses. Maka nikmati prosesnya, semoga istiqomah gitu ya. Rumah tangga itu ibarat sekolah, di mana nanti seorang istri itu akan menjadi guru ya bagi anak-anaknya, dan seorang suami nanti akan jadi kepala sekolahnya. Jadi semuanya punya peran yang penting, dan mudah-mudahan kita mempersiapkan diri kita, secara mental kita sudah damai, lalu secara ilmu kita juga sudah siap. Nah, ini yang penting Kak Iksan, semoga kita semua diberikan taufik, pertolongan, dan hidayahnya Allah untuk menjadi orang tua, ya suami istri yang soleh dan soleh. Demikian Kak. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, kami kembalikan kepada moderatornya. Baik. Jazakallah khair Kak Yogi atas pemaparannya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan wawasan kita bertambah ya Kak ya. Dan juga tadi perlu ada kalimat menarik dari Kak Yogi bahwa seorang ibu adalah madrasah pertama gitu ya, madrasah pertama dari seorang anak. Tapi madrasah juga nggak berjalan bagus kalau kepala sekolahnya juga nggak bagus gitu ya Kak, kira-kira gitu. Makanya untuk bisa membangun madrasah dan juga memberikan pelajaran yang terbaik untuk anak adalah ya mematangkan terlebih dahulu wawasan dari struktur madrasah dan kepala sekolah tersebut. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Kak Yogi atas closing statement dan juga materinya tadi yang selama 1 jam kita pelajari bersama. Mudah-mudahan hal tersebut bisa menjadikan amal jariah untuk Kak Yogi dan juga menjadikan kita sebagai orang-orang yang masuk ke dalam barisan tolabul ilmi, gitu, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Baik, sudah selesai semua Kak untuk sesi pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita tutup untuk majelis hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.